Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwani pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam kajian sirah para nabi dan rasul yang diambil dari intisari kitab Qasasul Anbiya alaihimussalam karya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi rahimahullah. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ia diturunkan dari Al-Jannah menuju bumi sebagai khalifah. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai nabi selanjutnya, yaitu adalah Nabi Allah Idris alaihi salam. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan tentang Nabi Allah Idris alaihi salam. Yang mana Nabi Allah Idris adalah nabi yang siddiq, nabi yang jujur, nabi yang benar. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat derajatnya di derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Idris alaihi salam itu adalah nabi kedua setelah Nabi Allah Adam alaihi salam. Nama lengkapnya adalah Idris bin Barad bin Shith bin Adam. Wajah apa adahu minal anbiya Nuh tsummal Khalil Ibrahim. Kemudian dari keturunan Nabi Allah Idris ada Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Ibrahim, kemudian nabi-nabi semuanya alaihimussalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Nabi Allah Idris alaihi salam sebagai nabi yang as-siddiq, yang mana ia adalah nabi yang jujur, nabi yang benar. Dan semua yang dibawakan oleh Nabi Allah Idris adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Nabi Allah Idris furqanan, yaitu adalah pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Sekiranya ketika Nabi Allah Idris alaihi salam mendengar sesuatu, apabila sesuatu itu benar, maka ia akan mengatakan bahwasannya itu adalah hal yang benar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Dan kami Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya ke derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam ayat ini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Allah Idris alaihi salam menuju ke atas langit, di mana Nabi Allah Idris ditempatkan di langit yang keempat. Dan sebagaimana diceritakan di dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berangkat Mi'raj bersama dengan malaikat Jibril, kemudian Nabi naik dari langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam, kemudian langit yang kedua, ketiga, dan ketika sampai di langit yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihi salam. Kemudian ketika diceritakan di sini bahwasannya ketika malaikat Jibril sampai di langit yang keempat, kemudian ada suara yang bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa di sana?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ana Jibril." Ini adalah malaikat Jibril. Kemudian suara itu lagi menanyakan, "Man ma'aka?" Bersama siapa kamu? Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Qila Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Aku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suara itu bertanya lagi, apakah ia sudah diutus oleh Allah taala? Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Iya, ia sudah diutus oleh Allah taala." Qila marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a. Kemudian di sini Nabi Allah Idris mengucap salamnya kepada Nabi Muhammad, "Marhaban, selamat datang, wala ni'mal maji'u ja'a," dan sebaik-baik kunjungan telah datang. Dan di sini juga diceritakan bahwasannya Nabi Allah Idris mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Marhaban bika min akhin wa nabiyyin." Di sini Nabi Allah Idris mengatakan, "Marhaban bil akhi saleh wan nabiyyi saleh." Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Ini berbeda dengan ucapan para nabi selain daripada Nabi Allah Idris. Ketika menyambut Nabi Muhammad, mereka mengatakan marhaban bin nabi soleh wal ibni soleh. Mereka mengatakan selamat datang bagi nabi yang soleh dan
anak yang soleh. Akan tetapi Nabiullah Idris di sini mengatakan saudara yang soleh untuk menghormati daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai kisah Nabiullah Idris alaihi salam, banyak sekali khilaf di antara para ulama. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasannya Nabiullah Idris sudah meninggal dunia ketika ia diangkat derajatnya oleh Allah dari langit keempat sampai ke langit kelima. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasannya Nabiullah Idris masih hidup dan tidak mati sebagaimana kisah daripada Nabiullah Isa alaihi salam. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwasannya Nabiullah Idris adalah nabi yang sangat cerdas, yang memiliki kecerdasan yang tinggi, memiliki kepintaran yang tinggi. Ia adalah satu-satunya nabi yang menulis daripada tulisan. Nabi yang pertama kali mengasaskan tulisan, khatul bil qalam, yang pertama kali mengenakan pena. Kemudian dikisahkan juga bahwasannya Nabiullah Idris alaihi salam adalah orang pertama yang mengangkat senjata untuk berjihad fisabilillah, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pertama kali menawan tawanan. Kemudian Nabiullah Idris alaihi salam juga merupakan nabi pertama yang mana ia mengasaskan pakaian yang berasal dari rajutan atau dari tenunan pakaian dari benang katun. Nah, sebagaimana manusia sebelumnya, umat manusia sebelum Nabiullah Idris alaihi salam, mereka mengenakan pakaian dengan kulit. Kemudian Nabiullah Idris alaihi salam juga merupakan nabi yang pertama kali meletakkan timbangan berat dan kilo. Kemudian beliau juga merupakan nabi pertama yang mendirikan ilmu perbintangan atau yang sekarang disebut dengan astrologi. Kemudian dikisahkan pula bahwasannya Nabiullah Idris alaihi salam wa awwalu nabiyyin bu'itsa ba'da Adam. Ia adalah nabi pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabiullah Adam alaihi salam. Dan Nabiullah Idris dikenal bahwasannya wa kana yas'udu lahu minal amali fil yaumi ma la yas'udu li bani Adam fi sanati. Nabiullah Idris alaihi salam dapat bekerja, menghasilkan pekerjaan dalam sehari yang tidak dapat digapai oleh pekerjaan Bani Adam yang lainnya dalam 1 tahun. Dalam sehari Nabiullah Idris mampu untuk bekerja, menghasilkan pekerjaan yang tidak bisa digapai oleh seluruh Bani Adam dalam 1 tahun. Oleh karena itulah umatnya Nabiullah Idris alaihissalam, mereka hasud kepada Nabiullah Idris alaihissalam dan mereka enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena pekerjaannya Nabiullah Idris ini, kemudian malaikat maut, dikisahkan bahwasanya malaikat maut menyukai daripada Nabiullah Idris alaihissalam karena kecerdasannya. Kemudian malaikat maut ini meminta izin kepada Allah Ta'ala untuk turun ke bumi untuk bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Kemudian Allah mengizinkan malaikat maut untuk turun ke bumi dalam rupa Adami atau Bani Adam sebagai manusia. Dan kemudian malaikat maut ini berkawan dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Ketika Nabiullah Idris dengan malaikat maut ini berkawan dan akhirnya mereka menjadi sahabat, kemudian Nabiullah Idris meminta, ada satu permintaan yang diminta oleh Nabiullah Idris kepada malaikat maut. Kemudian malaikat maut bertanya, apa keinginanmu? Kemudian Nabiullah Idris menjawab, aku ingin mencicipi daripada kematian, supaya aku bisa merasakan bagaimana dahsyatnya kematian, bagaimana sakitnya kematian. Kemudian malaikat maut meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menurunkan wahyunya untuk mencabut nyawa Nabiullah Idris hanya sesaat saja, hanya sebentar saja. Kemudian malaikat maut kemudian mencabut nyawa Nabiullah Idris hingga akhirnya beliau meninggal dalam sesaat. Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Kemudian malaikat maut bertanya kepada Nabiullah Idris, kaifa ra'aita? Bagaimana pendapatmu? Ia menjawab bahwasannya, aku tidak pernah merasakan sesuatu yang paling sakit selain daripada kematian ini. Kemudian aku punya satu permintaan lagi. Kata Nabiullah Idris, aku ingin melihat daripada neraka Allah Ta'ala. Kemudian akhirnya malaikat maut membawa Nabiullah Idris menuju ke neraka Allah Ta'ala, hingga ia dapat melihat bagaimana dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabiullah Idris meminta satu permintaan lagi, aku ingin melihat daripada surga Allah Ta'ala. Kemudian malaikat maut pun membawa Nabiullah Idris sampai ke surga Allah Ta'ala, dan ia melihat banyaknya kenikmatan yang ada di dalam surga Allah Ta'ala. Kemudian setelah Nabiullah Idris mengitari daripada surga Allah Ta'ala, menikmati bagaimana indahnya surga Allah, kemudian malaikat maut
meminta Nabiullah Idris untuk ayo kita keluar, ayo kita kembali ke dunia. Akan tetapi di sini Nabiullah Idris enggan untuk turun ke dunia. Karena dan Nabiullah Idris mengatakan, wallahi la akhruju hatta yakunallah azza wa jalla yakhrujuni. Aku tidak ingin keluar sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengeluarkanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang malaikat sebagai yahkumu bainahuma, sebagai duta antara Allah dengan Nabiullah Idris. Akan tetapi ketika malaikat itu turun dan mengatakan kepada Nabi Idris untuk turun, Nabiullah Idris tetap menjawab, ia tidak mau keluar dari surga terkecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menurunkan Nabiullah Idris alaihissalam. Kemudian ketika ditanya mengapa Nabiullah Idris, mengapa engkau tidak mau turun ke bumi? Karena Nabiullah Idris menjawab, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Sedangkan aku sudah merasakan kematian, aku sudah mencicipi daripada kematian, dan aku sudah merasakan bagaimana pedihnya kematian. Kemudian wa ma hum minha bimukhrajin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasannya orang yang telah masuk ke dalam surga, mereka tidak akan keluar selamanya. Aku telah merasakan kematian, aku telah merasakan bagaimana sakitnya kematian, dan aku sudah masuk ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwasannya orang yang masuk surga mereka tidak akan keluar selamanya. Maka Nabiullah Idris di sini menunjukkan daripada kecerdasannya kepada malaikat maut bahwasannya Nabiullah Idris menginginkan masuk surga dan ingin tinggal di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menurunkan wahyunya kepada Nabiullah Idris, bi'idni dakhal, dengan izinku engkau masuk, dan dengan izinku engkau bisa melakukan perbuatan apapun yang engkau suka. Fakhala sabiluh, maka tinggalkanlah dia. Malaikat maut pun meninggalkan Nabiullah Idris, dan malaikat-malaikat yang lainnya pun juga meninggalkan Nabiullah Idris untuk tinggal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah Nabiullah Idris alaihissalam tentang bagaimana Nabiullah Idris ini adalah manusia yang paling cerdas di antara manusia-manusia yang lainnya, dan bagaimana kisah Nabiullah Idris masih tetap hidup di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.